itu punya Aji Karang. Kuku juga bisa katanya panjang gitu, sudah kata-kata orang kuno gitu. Itu mah punya pengajian Aji Karang. Kuku juga bisa panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Dimensi Mistik bareng gua Aris. Kali ini gua lagi berada di area pemakaman umum yang letaknya masih di wilayah sekitaran Jakarta Selatan. Dan narasumber gua kali ini beliau seorang yang berprofesi sebagai penggali kubur nih, yang udah bertahun-tahun menggali kubur di area pemakaman ini. Jadi langsung aja nih kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Pak Ujang. Waalaikumsalam. Kabar sehat Pak Ujang? Iya. Alhamdulillah sehat. Kalau boleh saya tahu, Pak Ujang kan asli orang sini juga ya? Emang asli sini. Asli sini. Nah, ini kalau boleh saya tahu nih, udah berapa tahun nih Pak Ujang berprofesi sebagai penggali kubur? Saya profesi dari penggali kubur dari tahun 90. Tahun 90. Belum mulai aktif, sebelum ada peluasan. Iya. Peluasan kan baru pembebasan kan tahun 90 belum baru pembebasan tuh. 92 ada pindahan dari Bendungan Udik. Oh, Bendungan, iya. Kalau warga Petot. Iya. Setelah itu ada lagi pindahan yang kena jalan dari karet 200, dari blok P 200. Iya. Setelah itu ada pindahan lagi, banyak dah. Kalau pindahan di sini banyak dah. Oh gitu ya. Yang paling banyak sekali Karena dari Menteng Pulau. Areanya luas banget nih ya Pak. Yang dipakai 10 hektar. 10 hektar ya. Iya, yang 10 hektar. Tapi obrolan kita ditahan dulu nih ya Pak Ujang ya. Iya. Nah, buat kalian sebelum gue lanjut obrolan sama Pak Ujang, jadi buat kalian yang mau jadi narasumber di Dimensi Mistik seperti Pak Ujang ini jadi narasumber, kalian langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Bisa langsung juga nih DM ke Instagram gue. Nanti linknya bakal ada di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat nih menghadirkan narasumber-narasumber yang memiliki pengalaman horor kisah nyata nih seperti Pak Ujang ini. Yang epic-epic nih pastinya. Jadi gue rasa cukup, gue juga udah penasaran nih sama cerita lengkapnya dari Pak Ujang ini, seorang yang berprofesi sebagai penggali kubur. Ya udah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita petik ceritanya. Kalau boleh tahu apa aja sih Pak yang dialamin, maksudnya selama penggalian kubur nih yang Pak Ujang Kalau alamin? saya ngalamin gali kubur banyak suka dukanya, biar namanya kita tugas ya. Ada hujan dulu kan belum ada tenda, belum ada apa gitu, belum ada mesin sedot, belum apa, jadi itu tuh banyak ini kendala. Masih manual semua. Masih manual. Bisa juga kita bikin tenda dari terpal dipancang-pancang gitu supaya jangan kehujanan. Iya. Kalau sekarang kan semuanya udah cukup, tenda ada, mesin ada, genset juga ada gitu. Lagi saya dulu bener-bener manual. Terus selama penggalian nih, apa ada masih jenazah yang ya bisa dibilang masih utuh jenazahnya atau enggak? tulang belulang? Jenazah kalau udah 3 tahun kan tempo udah tinggal ininya aja, kerangkanya. Oh. Kalau galiannya dalam kagak diambil tuh kerangka. Iya. Kalau kurang dalam bisa juga digali, ntar digali yang bekas yang lama dimasukin, ntar buat yang baru diuruk lagi atasnya sedikit gitu. Ini dulu saya Pak Adul kan baru pindah ke Kebon Nanas. Iya. Pak Haji Muksin belum jadi haji, Pak Muksin pindah kemari. Kan TPU lama rumahnya di sini. Iya. Dia ngebel sama saya, Pak Ujang ada galian. Jam 10 malam laporannya. Wah iya Bu, besok jangan besok, sekarang ada dinas kesehatan gitu. Baru ada apa ini ya? Baru tahu saya ini.
ternyata itu kena flu burung dari pengadegan. Kagak boleh dibuka, pakai peti kan, sama juga ya COVID. Oh iya. Kagak bisa dibuka. Lagi umur berapa ya? 14 apa 17 tahun kali masih umurnya. dewasa, muda lagi dia. Cewek. Oh, wanita. Iya, ya udah gede udah. Laporan jam 10, setelah ngubur udah jam 3 pagi. Nah, setelah jam 3 pagi ya udah kelar, ya udah, gitu aja. Tuh Pak Ujang sendiri-sendiri aja tuh, maksudnya nggak ada yang bantuin. Ngapain ngubur? Iya. Lah banyak, kalau peti malah sendiri. Oh. Kalau itu udah punya regu 3 lagi di pengadegan. Saya bagi 3 regu. Iya, iya. Karena dulu kan belum ada PH ya. Saya bagi 3 regu, regu A, regu B, regu C. Sekarang juga 3 regu juga. Iya, iya. Ternyata dulu kalau kagak salah regu B kali yang gali itu, yang dari pengadegan. Ya kan begitu jam 3 udah selesai. Jam 3 udah, pagi tuh ya. Jam 3 pagi. Habis ditungguin. Harus disegerakan gitu ya, Pak. Takutnya, makanya orang dinas datang, takutnya di sini kan masih sepi gitu, takutnya nggak dilayanin. Iya. Saya udah di rumah, di sini kantor, kayaknya udah ada kantor, apa belum ya? Belum kali ya, belum ada kantor. Udah kantor udah ada. Tahun berapa tuh kalau boleh saya tahu, Pak? Kalau mau lewat tahunnya di sono no, anaknya no dikubur no. Oh, di ujung sana. No, di ujung sono ada. Kan dia meninggal ya ketahuan ya. Oh, Pak Ujang lupa nih ya. Lupa tahunnya, kalau di sono ngeliat di makam bisa. Iya. Jadi selama pas waktu nguburin itu pasti ada aja nih, misalkan kayak jenazah yang masih ada utuh atau gimana nih, kira-kira ada? Utuh mah kagak ada, karena kan 3 tahun. Paling tulang belulang aja. Ya itu baru tulang belulang, tapi kain kapan ada yang masih ada. Oh. Ada yang udah habis. Kalau kain kapan sekarang kuat. Iya. 10 tahun aja masih kerangka masih kita gulung bisa, soalnya campur plastik kan. Dulu kan kapas. Oh iya. Berarti ngalamin nih, ketika lagi gali kubur masih ada kain kafannya nih? Ada kain kafannya, cuman ya ada gitu, masih ada 3 tahun. Tapi kalau untuk tubuhnya atau tubuhnya kerangka, ujungnya kerangka. Oh, tinggal kerangkanya aja. Kerangka aja. Tubuhnya mah udah nggak berbentuk, udah kerangka juga udah ini sini. Oh. Ini kelopak pala. Itu berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun tuh Pak Ujang. Iya. Nggak tahu juga, ada yang aneh-aneh katanya, kagak. Kalau orang punya saya mah yang penting saya ngalamin begitu. Iya. 3 tahun udah rapuh, tapi kain kapannya tetap ada. Kain kapannya ada? Masih ada. Kalau kain kapan 3 tahun digulung aja gitu. Sendiri mas saya 2 kali. Udah mau maghrib dari jam 5 sampai jam 9. Dari tempo hari yang pertama dari jam 8 sampai jam 10 kali. Itu Pak Ujang gali kubur sendirian? Iya, tapi temen kagak ada. Jam 10 malam? 10 pagi. Oh, jam 10 malam saya ada ntar. Yang 1 pagi, yang 1 jam 5 sore mulainya sampai jam 9 malam. Itu ngegali sendirian aja tuh? Ada temennya, temen anak kecil di atas nemenin doang, nggak juga ribut aja, banyak banget nyamuk pas mau pulang. Oh, jadi Pak Ujang sendiri yang gali. Anak TPU, anak buah dulu, padu gitu. Iya. Nggak ada rekan-rekan yang ngebantu gitu ya, jadi Pak ya habis begini membantu sama siapa. Kalau dulu mah susah, kalau sekarang mah wah orang ini ada 300 kali udah pada ngebut begini, pada rawat-rawatan ya. Iya.
ngalamin ada kejadian-kejadian, maksudnya hal mistis nggak sih Pak? Di area pemakaman ini selama Pak Ujang ya berprofesi sebagai penggali kubur di sini? Ada apa? Ada mengalami kejadian hal mistis nggak sih, horor gitu? Nggak ada. Kalau bagi saya banyak. Kan dari Cipto, kan kalau dari Cipto tuh nggak ketahuan meninggal ya. Tapi sama saya nggak ada. Kalau sama yang lain tuh sama teman-teman saya katanya ada. Bukan takut, saya bilang gitu aja. Oh, pas lagi menguburkan jenazahnya nih? Bukan malamnya gitu. Kan kalau dari Cipto macam-macam. Ada yang boleh nemu di kali, ada yang boleh. Iya, yang tanpa identitas. Iya, ada yang meninggal gantung diri, yang ditembak, yang nganyut, yang tabrak kereta, kan nggak karuan. Iya. Oh, ada juga nih dikuburin di area sini ya, Pak? Dari Cipto? Iya. Lah banyak Oh. Karena salah buangan Cipto 1 hari 10. Tahun berapa 90 sebelum lebar ini. Tapi udah dibeli, tapi belum dipakai. Itu tahun 90. Iya, tahun 90. Nah, 92 no depan kantor mulai dipakai. Iya. 92 ada pindahan dari Bendungan Udik kalau warga Petot. Iya. Itu di belakang Komdak. Iya, Nah, dipindahin Islamnya kemari, Nasraninya Kampung Wadang. Oh, iya. Gitu. Tahun 90 tuh ya, 92 ya? 90 baru mulain, 96, 97 baru mulain beli sama warga lahan. Apa pernah Pak misalkan kayak habis nguburin terus ada nih sebagian dari yang berprofesi penggali kubur ngalamin kalau misalkan kayak didatengin lah sama yang Arwahnya gitu? Iya, sama yang tadi habis dikubur. Enggak, saya bilang nggak pernah ada gitu-gituan. Yang penting kita kalau di sini kita ngerjainnya ikhlas. Kalau rada umat emang ada. Oh gitu. Kalau kita ikhlas, ya ikhlas emang gitu. Kagak ada gangguan. Kalau kita ikhlas, kalau kagak ada gangguan, kagak ikhlas dia. Ramai ada unek-unek lah, beginilah. Itu yang ada gangguan yang begitu. Kalau yang kita ikhlas nggak ada. Saya banyak banget orang kampung tanya habis pindahan Cipto ribuan di sini dari Cipto dulu berapa kali masuk, berapa kali keluar, berapa kali berhenti, berapa kali masuk. Sekarang nih Cipto buang anak mana? Di sini nggak ada lahan udah. Tapi sekarang kalau Cipto kan banyak kan Mr. X tak dikenal, ada juga ada yang tanpa identitas. Iya. Kan kalau di itu mah ada bekas tabrakan, emang ada KTP-nya. Iya. Apa dia Islam, apa Nasrani, gitu. Iya. Kalau di sini 1 unit doang, baru Islam doang. Kalau dari Cipto kita kagak tahu kan, KTP-nya kagak. Di sini gue laporannya. Ada nih beberapa teman dari Pak Ujang yang suka cerita kalau dikuburin pernah habis setelah ngubur didatengin sama arwahnya nih, atau gimana nih? Tapi jarang ada yang cerita begitu mah. Yang didatengin belum pernah ada yang cerita. Saya suka cerita ya begitulah. Waduh, saya semua anda habis ngubur ya begitu doang, kagak jelas. Serem dah rasanya gitu, kagak bisa tidur lah gitu. Ditanya mah enggak, kagak ada ini. Tapi benar nggak sih Pak kalau ada segelintiran yang bilang kalau misalkan tali pocong lupa dilepas, itu kalau pernah ngalamin nggak sih dari pribadinya Pak Ujang sendiri? Tapi saya nggak ngalamin karena tali pocong katanya kalau kagak dilepas suka ada gangguan, tapi di sini dilepas sih semua, jadi nggak ada apa-apa. Karena kagak dilepas kan ada arwah dapat ada apa-apa gitu. Kalau misalkan talinya lupa dilepas apa bagaimana gitu. Iya. Kalau di sini kan kalau 1 unit, kalau habis dibuka pocong, kan tadinya centang gini nih. Iya. Dimiringin, diciumin hidung, nempel di tanah, ke bumi. Kalau orang Islam, orang Islam juga kalau kagak bisa diturunin tuh di jenazah. Rumpanya udah parah tuh dipetik. Di sini kan ada pacul 3 pacul tuh, taruh di dalam peti,
3 pacul baru dimilingin, jadi tetap dia ini tetap dia dalam keadaan bumi gitu ya. Kalau Nasrani mah udah telentang aja. Iya. Yang saya tahu kalau sini gitu. Berarti di sini alhamdulillah aman gitu ya maksudnya ya, nggak ada yang pernah lalai lah gitu ya, Pak. Iya. Dalam tali pocong itu gitu. Kagak lengah, nggak dibuka. Nggak lengah ya. Setelah kan apa kelupaan, apa terburu-buru, apa keburu hujan itu nggak dibuka, lupa macet. Iya. Kalau di sini biarpun macet dibuka juga, dipotong, diapain dia, jangan sampai dia kagak kebuka. Iya. Kan kalau tali pocong kan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Naruhnya di kaki, dibuntel-buntel. Dikumpulin di kaki. Yang di sini peraturannya nggak tahu kalau ke makam lain mah. Kan lain nggak sama. Berarti di sini nggak ada nih hal yang kelalaian nggak melepas tali pocong gitu. Ya, saya rasa belum ada yang kedengeran sama saya, belum ada yang terjadi gitu. Pernah nggak sih Pak, Pak Ujang ketika menggali kubur, kemarin kan saya dengar juga nih dari seorang penggali kubur yang udah bertahun-tahun, setelah digali nih dari kaki ke lutut udah nggak ada nih, udah hilang tubuh mayat. Nah ke atas nih masih bersih, bahkan rambutnya nih masih basah. Iya, masih panjang. Seolah-olah kayak baru dikubur baru gitu, belum lama. Pernah nggak sih yang Pak Ujang alamin? Kalau di situ kagak ada. Kalau itu ceritanya jauh. Kalau begitu saya dengar di luar dari sini, itu punya Aji Karang. Kuku juga bisa katanya panjang gitu, sedakap, tapi di sini nggak ada. Rambut juga utuh. Daerah mana? Nggak tahu juga dah orang. Ya cerita kita nggak tahu dasar. Katanya kalau mana begitu mah kata-kata orang kuno gitu. Itu mah punya pengajian Aji Karang. Kuku juga bisa panjang gitu. Tapi kalau dari Pak Ujangnya sendiri nggak pernah ngalamin nih? Ketika menggali kubur masih ada jenazah yang utuh? Agak ada yang utuh. Yang saya ngalamin masih kebungkus, tapi sama kain purit, tapi udah tinggal dagingnya nggak ada, udah tinggal kerangkanya aja. Bisa digulung, diangkat kalau mana kalau nggak bisa ya kalau mana galiannya agak kurang dalam, jadi angkat. Kalau mana dalam tersisa hanya kain kafannya aja tuh Pak ya. Iya. Kalau mana udah kuno mah kain kafan yang nggak ada dipungutin, kalau mana galiannya nggak dalam, dikumpulin. Ntar kalau mana pergi mana waris ya, ada juga dibeliin kain putih lagi, dikubur, dibungkus. Kagak diaur-aur. Kalau di sini nggak tahu kalau ini bagaimana ininya sih, apa namanya, wilayahnya gitu. Kalau mana wilayahnya katanya wah kalau bekas tulang itu pada aur-auran, tapi nggak ada di sini mah. Nggak ada. Oh jadi ada. Pernah ada juga kali itu ya di tempat lain gitu ya? Tempat lain nggak tahu dah bagaimana orangnya dah, bagaimana yang ngaturnya. Kalau saya sini kumpulin, kalau bisa sama yang warisnya tuh minta dibeli kain, bungkus lagi, satuin lagi, masukin lagi kain baru, kain baru. Jangan diacak-acakan. Karena dulu mah sejenisnya manusia kayak kita gini pada umumnya. Iya. Cuman dia udah pulang ini aja ke alam. Jadi ya kalau saya nguburin nggak tega juga, saya banyak kan tuh udah wah begini. Biar rapi. Kalau rapi kita nggak ada tuntutan. Iya benar. Benar. Kalau kurang rapi pasti ada tuntutan. Cuman kagak bagaimana, kalau gimana dah pasti ada kalau kurang rapi. Makanya kita jadi hati-hati kerja di makam, jangan sembrono. Kagak ditagih, yang penting kita ikhlas. Iya benar. Kagak ada tuntutan gitu. Kalau kurang rapi ntar dituntut kita gimana?
Makanya mas saya kagak ada yang aneh, kagak ada yang serem-serem, kagak ada yang ini. Karena kita ikhlas lagi serapi-rapinya yang kita tahu sesuai syariat. Sesuai gitu aja. Jadi sekian nih pengalaman yang diceritain lengkap banget nih sama narasumber kita Pak Ujang. Dan buat teman-teman yang mau jadi narasumber di Dimensi Mistik, langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik, atau bisa melalui email, atau bisa langsung nih DM ke Instagram gua. Nanti semua linknya bakal ada di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat nih menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic nih teman-teman. Seperti Pak Ujang di samping gue ini. Jadi gue rasa cukup. Sekian nih, gue Aris Dimensi Mistik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.